Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah para jemaah Al-Hamidiyah, kita lanjutkan lagi ngaji Kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Untuk pengarang kitab ini Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khususon juga kita doakan untuk muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syaikhu, ibunya Solhah, wa usulihima wa furu'ihima, anallah yaghfiru dhunubahuma wa yudha'ifu hasanatihima wa yumhi sayyiatihima syai'un lillahi lahum walanal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi halaman 21 ya, halaman 20. Baris keempat dari bawah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-alim wal muta'allim, ya, betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qala, dan bersabda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi. Al-alimu wal muta'allim kahadhihi min hadhihi. Al-alimu, adapun seorang yang berilmu, wal muta'allimu, dan seorang yang belajar ilmu,
perumpamaan seorang alim, orang yang berilmu dan orang yang mau belajar ilmu, kata Nabi, kahadhihi min hadhihi. Nah, nanti ada keterangannya. Kahadhihi itu seperti ini, min hadhihi seperti ini. Jadi bayangkan bahwa Kanjeng Rasul sedang di depan jemaah sahabatnya gitu ya. Mungkin ada yang pengen tahu kira-kira kalau dikasih perumpamaan itu seperti apa sih orang yang berilmu dan orang yang belajar. Nah, makanya Rasul bilang kahadhihi min hadhihi, yaitu wajama'a, dan menghimpun Rasul bainal musabbihati, antara telunjuknya, walati, dan jari, taliha. Tali itu menyertai, jadi menyertai itu allati, ha atas itu al musabbihat. Maksudnya dihimpunlah, pertama telunjuk berarti ini. Hadhihinya kan dua, kahadhihi min hadhihi. Allati taliha itu maksudnya yang dekat gitu. Berarti begini nih. Murid sama guru itu gini loh. Berarti kalau salam, cuma sekarang dibuka dikit ya salamnya ya. Kalau gaya bebas, oh gini gitu. Ternyata victory itu dari Nabi gitu, Pak Bembi. Cuma gini kalau Nabi gitu. Kahadhi min hadhihi wa jamaah. Jamaah itu artinya dihimpun, dirapatkan gitu. Bainal musabbihati, di antara telunjuknya, walati taliha. Maksudnya apa begini itu? Syarikani, bekerja sama dua-duanya, fil ajri, dalam kebaikan. Syarikan itu berserikat gitu. Berserikat, guru dan murid itu memang berserikat, bekerja sama, fil ajri, dalam kebaikan, dalam pahala. Jadi kalau murid berprestasi, ya sesungguhnya itu prestasi guru gitu. Guru di SD juga itu. Dan kalau gurunya baik juga berarti muridnya juga sama, itu berkontribusi gitu ya. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan, ai wala khaira maujudun, kata maujudnya dibuang. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan, fisa irin nasi, di dalam bermasyarakat, maksudnya di dalam seluruh manusia, itu maksudnya dalam kehidupan bermasyarakat, ba'du, setelah itu. Tidak ada kebaikan yang lebih hebat daripada hubungan guru dan murid. Alhamdulillah ya, di sini kita para guru, tenaga pengajar, dan semuanya kita ini punya guru. Pasti guru SD, guru, kalau dulu zaman saya mah gitu, zaman kita kecil ada diniyah. Setelah SD ya sorenya ngaji diniyah kan. Guru juga. Saya sudah kuliah S1, S2, S3, gurunya tetap sih di SD. Tapi kemuliaannya itu bukan tetap. Kemuliaannya itu terletak pada keberhasilan si murid gitu. Karena syarikani fil ajri gitu. Berserikatnya itu dalam kebaikan. Nah, sekarang di kampus kadang-kadang disalahgunakan sedikit. Berserikatnya itu dalam menerbitkan artikel, karena gurunya itu harus naik pangkat kan ya, harus punya kum. Tapi kan sibuk kali, sibuk ngajar kali, atau males, nggak tahu saya. Nggak punya karya ilmiah. Sementara mahasiswanya kan punya skripsi. Jadi begitu lulus, skripsinya itu jadi artikel berdua namanya. Masih mending sih berdua. Ada yang mahasiswanya nggak dicantumin, terbit aja atas nama dia. Berdua, tapi gurunya di nomor pertama, padahal itu karya mahasiswanya. Nah, kalau di kampus, di fakultas saya bilang nggak boleh, harus mahasiswanya yang duluan, walaupun dosennya membimbingnya, tapi itu karya mahasiswa ya. Tapi itu berserikat juga gitu ya, asalkan baik, tidak melanggar etika, insya Allah syarikani fil ajri.
Waqala, dan bersabda lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ughdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban lidzalik. Ughdu, jadilah engkau. Dalam satu riwayat bukan ughdu kalimatnya, tapi kun, jadilah engkau. Jadi gak usah heran kalau ada yang, oh kok redaksinya beda, kun aliman, sama artinya. Ughdu, jadilah engkau aliman, seorang yang berilmu, jadi guru kalau bisa ya, ngajar. Au muta'alliman, atau ya ilmu saya belum nyampe sih, ya udah au muta'alliman, atau menjadi seorang yang berguru, seorang yang belajar, muta'allim. Guru tidak bisa, muta'allim juga tidak sempat, ya sudah, au mustami'an, atau menjadi seorang mustami', pendengar. Mendengarkan juga tidak sempat, saking sibuknya, au muhibban, atau menjadi seorang muhibbin. Suka ada istilah muhibbin Syekh Arsyad Al-Banjari, muhibbin Habib siapa. Muhibbin itu artinya orang yang mencintai. Au muhibban, fans, ya betul, betul. Oh, ibu tahu ya, fans ya, iya betul itu. Follower ya, fans lebih tepat ya. Ada nggak yang fans ngariksa di sini? Wah, ya harus loh. Tunggu tayangnya di channel Pak Bembi nanti Ramadan, kalau jadi tapi. Muhibban lidzalika, atas itu ilmu. Ini sebetulnya tahapan loh ibu bapak kalau mau dipahami hadis ini. Jadi kan yang urutan pertama itu kan alim, orang yang berilmu. Yang kedua itu muta'alim, yang belajar, yang pendengar, kemudian yang mencintai. Itu kalau kita balik urutannya, yang pertama itu kalau pengen jadi seorang yang berilmu, jadi guru yang baik, ya harus cinta dulu sama ilmu, harus muhibban dulu nih. Kalau sudah muhib, nanti pasti mau mendengar. Lagi driving, ambil Spotify deh. Spotify, saya nggak tahu ngasuh sudah ada di Spotify belum. Kayaknya harus deh, karena saya masuk ke Spotify itu apa aja ada, dan enaknya itu kan tidak harus lihat layar, tidak seperti YouTube. Kalau YouTube kan harus premium ya. Kalau Spotify kan dengerin udah sambil driving. Kalau ngaji kan enak tuh. Nah, mustami. Kalau sudah mustami pasti nambah ilmunya. Muta'alim. Kalau sudah muta'alim, suatu saat diminta sama Pak RT, mohon ini dong ngisi tausiah Ramadan, pasti bisa alim. Gitu. Jadi tahapannya. Tapi kata Rasul, wala takun, dan jangan jadi engkau al-khamisah, yang kelima. Tadi kan 4 tuh, alim, muta'alim, mustami, muhibban. Wala takun, dan jangan jadi engkau al-khamisah, yang kelima. Dalam keterangan-keterangan lain, maksudnya yang kelima itu bagaimana? Ai antabghidha al-ilma wa ahlahu. Kalau mau ditambahkan ditulis silahkan. Kan di sini tidak ditulis. Yang kelima itu yang gimana? Antabghidha, orang yang engkau membenci, al-ilma, ilmu, wa ahlahu, dan ahli ilmu. Jadi boro-boro suka, malah benci sama, bukan mungkin benci terlalu ekstrim, minimal tidak empati saja, itu juga masalah loh. Ke orang yang berilmu itu tidak empati atau iri, sama, itu juga al-bughdu juga, iri kepada orang yang lebih pinter itu, sok pinter amat sih, misalnya gitu ya. Nah, itu dalam hati kita itu jangan, kata Nabi, wala takun al-khamis, jangan termasuk orang yang ada benci ke ilmu dan ke ahli ilmu. Fatahlika, maka rusak engkau. Gitu. Iri, dengki, ada yang lulus dengan mumtaz, cum laude misalnya, atau ada yang naik pangkat karena
ilmunya bertambah, kita iri, itu fatahlika, engkau rusak. Waqala, dan bersabda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Ini juga bagus kalau ditempel di dinding nih, atau buat kaligrafi anak-anak SDIT mungkin berarti Bu Anis. Ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas, sederhana kalimatnya dari hadis Nabi. Ta'allamu, belajarlah kalian, al ilma, ilmu, jangan berhenti di situ, wa 'allimuhu, dan ajarkanlah oleh kalian, hu itu al ilma, an-nasa, kepada manusia, kepada orang lain. Belajar, ngajar, bisa dikit kasih tahu. Itu sebetulnya cara saya juga sebetulnya. Jadi jangan dikira saya suka cepet sok tahu, maksudnya segala tahu begitu. Kadang-kadang saya baru paginya itu dengar dari orang lain, oh oke, nanti sore saya sampaikan gitu. Jadi gitu, supaya sekalian mengingat menyimpan di dalam memori saya gitu ya. Tahu sesuatu sampaikan. Waqala, dan bersabda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum riyadul jannah farta'u. Idza ra'aitum, apabila melihat engkau, riyadul jannati, taman surga. Ini Rasul bilang kepada sahabatnya, sahabat-sahabatku, kalau kalian melihat taman surga, riyad, farta'u. Farta'u itu dari kata, akar katanya itu ra'iyun, rakyat, itu dari kata ini nih, sama nih, farta'u itu farta'u, maka kalau istilah Sundanya mah ini ngangon itu apa ya? Ngasuh ya? Ya, ngangon untuk hewan sih maksudnya kata itu digunakan untuk maksudnya kalau seandainya melihat taman surga itu, kamu berkumpullah di situ, kemudian nyamanlah di situ, mampirlah di situ, mampirlah di situ. Rasul bilang kepada sahabat, ini kalau kalian lagi jalan lalu kalian melihat taman surga, mampir ya, kira-kira begitu. Ngasuh, betah-betahlah di situ gitu, farta'u. Para sahabat kan penasaran, faqila, maka ditanya Rasul. Kata para sahabat, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannati, apa sih yang engkau maksud sebagai riyadul jannah itu, taman surga? Dulu memang sering banget ya kalau kita baca hadis, ada kebiasaan yang menunjukkan bahwa Rasul itu sering dikelilingi oleh jamaahnya, lalu ketika Rasul menjelaskan sesuatu itu ada bertanya gitu. Jadi silahkan jangan ragu nanti, jangan malu bertanya gitu ya. Malu bertanya kan sesat di jalan. Silahkan. Nanti sudah disediakan mikrofonnya tuh sama Mas Cagun. Apa itu riyadul jannah itu yang kok kita harus mampir? Qala, maka menjawab Rasul, halaqudz dzikri. Halaqudz dzikri itu adalah kumpulan zikir atau tempat berkumpul sebetulnya, tapi karena halaq jadi kumpulan zikir. Maksudnya majelis zikir gitu. Halak itu kan ada, sering kita mengucapkan halakoh, kita adakan halakoh yuk gitu. Halakoh itu ngumpul gitu. Biasanya dalam halakoh itu ada pengajian, kemudian ada tausiah, itu halakoh. Halakudz dzikri itu kumpulan zikir. Jadi majelis ilmi yang seperti ini itu dalam istilah Nabi disebut juga sebagai halaqudz dzikri. Bukan halaqul ilmi ya.
Sama jadi maknanya itu. Halakul dzikri itu berarti halakul ilmi, tempat kita menimba ilmu. Alhamdulillah. Qala berkata siapa Ata'un, Imam Atha, hiya dijelaskan, adapun itu halakul dzikri, majalisul halali, itu tempat duduk halal, wal harami dan haram. Maksudnya kenapa majelis zikir itu disebut majelis ilmu itu seperti kita nih ngasuh ini disebut halakul dzikri, karena di situ majalisul halali, tempat duduk untuk mengetahui hal yang halal. Maksudnya gitu majalisul halal itu. Wal harami dan tempat duduk untuk mengetahui yang haram. Awas jangan salah nerjemahinya, jangan, karena majelis zikir itu majelis halal dan majelis haram, bukan, itu keliru. Nah, ini pentingnya ada yang menjelaskan tuh begitu tuh. Jadi barang siapa man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan, barang siapa yang tidak ada guru, gurunya syaitan nanti. Pinter sih bahasa Arabnya mah, majalisul halal, majalis mudhaf, al halal mudhaf ilaih. Ini adalah kalimat majmu' kalau dalam bahasa Indonesia, tempat duduk halal, wa majalis tempat duduk haram. Udah aja begitu terjemahnya. Makanya kalau belajar Quran jangan hanya dari terjemah Kementerian Agama atau terjemah siapa. Baca tafsirnya. Tafsir Jalalain, tafsir Al-Misbah. Kalau di Jawa tafsir Al-Ibriz, Kiai Haji Bisri ya, Mbah Bisri. Itu sangat membantu menjelaskan. Dari majelis ini kan kita menjadi tahu kaifa tashtari, bagaimana engkau membeli, jual beli. Oh, dari majelis taklim itu kita jadi tahu ini yang apa namanya, yang jual beli online itu namanya, ada yang halal ada yang haram maksudnya. Oh ternyata kalau membeli online, beli emas tuh nggak boleh ya, karena ada juga emas kredit juga tuh. Boleh tuh, kayak oh nggak boleh ternyata. Adanya di mana tahu itu tuh di halakul dzikri. Karena emas bed ininya kan ada ketentuan tersendiri, harus takobud, ya kan, harus sepadan dan harus halan, harus pada saat itu juga. Jadi beda dengan makanan. Kalau beli makanan nggak apa-apa, kan tidak halan kan. Halan itu maksudnya begitu kita bayar langsung datang. Makanan kan enggak kan, go food. Tapi nggak apa-apa kalau makanan. Tapi kalau emas, misalnya kita transaksi, emasnya nggak kita pegang, padahal kita udah bayar. Nah itu nanti riba jatuhnya. Di mana itu diperoleh ilmunya? Fi majalis, fi halaqid dzikri. Wa kaifa tusolli, dan bagaimana caranya kita sholat. Itu juga apa namanya, adanya di majelis zikir. Minggu lalu ya ada pertanyaan, apa namanya, siapa minggu lalu lupa yang bertanya bagaimana apa namanya cara sujud. Bu Anis bukan atau siapa? Oh Bu Latifah ya. Bu Latifah. Oh iya betul. Bagaimana yang putri ya kalau nggak salah waktu itu ya. Putri bagaimana sholat. Nah, itu adanya di masjid zikir gitu. Mana hadisnya kan? Kemarin kan sudah kita bahas. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nanti kalau lihat hadis-hadisnya, oh ternyata anggota sujud itu ada 7 misalnya gitu kan. Jabhahnya harus nempel. Jabhah tuh ini apa namanya? Jidat. Waktu Rasul apa namanya? Mungkin saya bacakan nih. Waktu Rasul ditanya itu tentang sujud, Rasul itu bilang, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku tuh diperintah sujud itu atas 7 apa batang, maksudnya 7 ini ya 7 anggota sujud. Alal jabhati, pertama itu jabhah, jadi ininya harus nempel nih, jangan sampai yang nempel itu kepalanya.
Bagaimana ukurannya? Nah, Rasul wa asyara biyadihi ila anfihi. Rasul ngasih isyarat, ini nih hidung nih, hidung. Nah, maksudnya ini jidat itu harus nempel, harus lurus. Berarti hidung nih patokannya, kira-kira begitu. Nah, gitu. Wa asyara biyadihi ila anfihi. Kemudian wal kaffaini, tangan kan. Warrukbataini, kemudian dua lutut. Itu udah berapa tuh? Pertama jidat, yang kedua dua dampal tangan, kemudian warrukbataini, jidat ya, dua dampal tangan, kemudian dua lutut, kemudian wa atraf al qadamaini, ujung dari ibu jari-jari, dua telapak kaki maksudnya. Gitu. Bagian dari dua telapak kaki. Ya, makanya ibu jari kakinya tidak boleh ngangkat, nggak boleh diangkat gitu. Kemudian karena dua telapak tangannya juga jangan hanya satu, yang satunya begini ke atas mungkin. Masa sujud satunya ke atas ya, dua-duanya. Atau lututnya hanya salah satu, yang satunya diangkat, kecuali kalau lagi lecet mungkin ya, dikit aja diantelinnya nggak apa-apa itu. Nah itu taunya itu dari kaifatu sholli, bagaimana sholat itu taunya dari majlis halaqud dzikri. Wa kaifatu zaki, dan bagaimana engkau berzakat, sebentar lagi nih zakat. Wa kaifata hajju, dan bagaimana engkau cara berhaji, manasik hajinya taunya itu di halaqud dzikri. Wa kaifatan kihu, dan bagaimana engkau menikah juga ilmunya kan ada, bagaimana ijabnya, bagaimana qabulnya. Wa kaifatu talliqu, udah bosen nikahnya misalnya, naudzubillah ya, dan bagaimana cara cerai, tutalliqu itu cara cerai. Hati-hati nanti kalau tidak tahu ilmunya, begitu di rumah aku cerai kamu, bercanda sih, tapi keluar kata-kata itu bisa jadi cerai. Hati-hati, adanya itu di majelis ilmu itu. Gitu. Kadang-kadang kinayah itu sindiran saja bisa jadi jatuh talak satu, itu harus hati-hati. Adanya itu di majelis ilmu, taunya itu. Wa ma asbaha dzalika, dan segala yang menyerupai hal-hal seperti itu semuanya itu diketahui di halaqud dzikri gitu. Alhamdulillah kita punya ngasuh. Insya Allah nanti di bulan Ramadan juga kita tambah dengan khataman Ramadan ya, pasanan gitu. Sudah beli belum kitabnya? Lagi pesen ya. Insya Allah kita akan ngaji kitab Kimia As-Sa'adah. Wah, Kimia As-Sa'adah karangan Imam Ghazali, tipis tapi isinya Masya Allah, isinya sangat mendalam sekali insya Allah. Wa qala, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu al-ilma wa'malu bihi. Ta'allamu, belajarlah kalian ilmu apa saja, wa'malu, dan amalkanlah oleh kalian bihi, dengan itu ilmu. Sudah belajar tadi manasik hajinya, punya uangnya, jangan diem aja, daftar 25 juta manasik haji, amalkan maksudnya gitu ya. Kalau sudah punya insya Allah nikmat. Belum bisa karena nunggunya ternyata kebagian 30 tahun, ya sudah umroh dulu. Depok berapa tahun? Berapa? 25 tahun ya masa tunggunya. Wow. Ya begitulah, kecuali haji khusus mungkin ya. Ya, tapi cicisnya lebih lumayan lagi. Gak kuat ya, gak kuat. Yang penting tempuh dengan cara yang halal, mencari uang hajinya halal, daftarnya juga dengan cara yang halal, jangan mengambil porsi orang lain. Hati-hati tuh, nanti nggak berkah.
ada nih porsi ini ambil aja nih misalnya. Wah, kita karena bayar lebih bisa ngambil porsi. Naudzubillah, nanti takut tidak berkah. Suka ada aja di sana itu yang pengalaman kami waktu jadi petugas haji itu suka ada gitu ya, mendapat peringatan di sana ya, hati-hati. Wa qala, dan bersabda lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma, ta'allamu, belajarlah kalian al ilmu wa kunu, dan jadilah kalian min ahlihi, dari ahli ilmu. Doakan anak-anak tuh. Saya sering dengar doa Ki Rosyid, Ki Johari, Allahumma ja'al auladana wa tullabana wa talibatina min ahlil ilmi wal khair. Itu doa yang sangat baik sekali. Wala taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wal wadhair gitu. Doakan anak-anak kita supaya menjadi ahli ilmu. Wa qala, dan bersabda lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuzanu, ditimbang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Apa yang ditimbang? Midadul ulama'i, tintanya para ulama, tintanya orang-orang yang berilmu, wadamus syuhada'i, dan darahnya para syuhada, ditimbang nanti di hari akhirat. Midadul ulama ini Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini yang dicatat di sini semuanya itu kan Kiai Hasyim Asy'ari ya, Mbah Hasyim. Sampai sekarang itu kan terus saja kita baca dan kita dapat ilmu. Makanya hadis ini menegaskan tentang keutamaan kalau kita punya ilmu, tuliskan gitu. Karena tintanya itu akan ditimbang nanti di hari kiamat. Yang menarik, hadis ini sebetulnya tidak tuntas sebetulnya. Kalau lihat versi lengkapnya hadis ini itu ada lanjutannya itu fayarjihu midadul ulama ala damis syuhada. Kan ditimbang antara tinta para ulama dengan darah para syuhada, mana yang lebih berat? Kan belum ada. Nah, sebetulnya di dalam lanjutannya itu tinta ulama fayarjihu itu lebih unggul, artinya lebih berat daripada darah para syahid, para syuhada. Saya pernah mendapat penjelasan ini kenapa ya Hadratus Syekh tidak melanjutkan, apakah berhenti itu lupa atau disengaja? Nah, tentu ada berbagai tafsir. Nanti mungkin Ustadz Suma atau yang alumni Tebu Irang yang lain bisa menambahkan. Salah satu tafsir yang menjelaskan itu adalah bahwa ini bagian dari kearifan dan kebijaksanaan Kiai Hasyim Asy'ari. Dalam hadis itu tinta ulama dan darah syuhada itu ditimbang, tapi Hadratus Syekh tidak melanjutkan mana yang lebih unggulnya untuk apa namanya, kan dalam konteks Indonesia beliau seorang pejuang juga kan, ada para syuhada melawan kolonial ya kan. Nah, tidak dilanjutkan bahwa tinta ulama itu lebih baik loh, lebih mulia daripada darah para syuhada, untuk merasa tidak mendiscourage para pahlawan, kira-kira begitu, supaya para pahlawan itu tidak seperti direndahkan, walaupun konteksnya berbeda. Ini kan sedang menjelaskan fadlul ilmi. Sebagian tafsir itu seperti itu. Ini bagian dari kebijaksanaan Hadratus Syekh bahwa baik menjadi syuhada melawan kolonial. Kita tahu kan tanggal 21 Oktober ada fatwa jihad, kemudian ada resolusi jihad, kemudian menjadi hari santri, dan meletuslah tanggal 10 November kan, hari pahlawan. Itu kan karena ada para syuhada, jadi sama kebaikannya. Wa qala, dan bersabda lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'ubidallahu bisyai'in, ma'ubida, tidaklah disembah siapa Allah bisyai'in, dengan sesuatu, afdola, yang lebih utama, min fiqhin, daripada ilmu fiqih, ilmu agama, fid dini, tentang agama. Allah itu katanya paling utama menyembah Allah itu disertai dengan ilmunya, gitu maksudnya, ilmu fikih.
tidaklah ma'ubida, tidaklah disembah siapa Allah bisain yang dengan sesuatu afdhalah yang lebih utama min fiqhin ketimbang ilmu fikih fid dini tentang agama gitu. Wala faqihun, dan sungguh seorang ahli agama wahidun, satu orang saja, wahid satu kan, wahid isnain salasa. Wala faqihun, lamnya di situ lam sumpah, lam qasam namanya, sungguh artinya. Wala faqihun, kayak kalau di dalam bahasa Indonesia mas, demi Allah loh, sumpah demi Allah, wallahi, nah, kira-kira begitu. Nah, itu lamnya itu begitu. Wala faqihun, dan sungguh satu orang yang berilmu, wahidun, satu saja, asyaddu, itu lebih dahsyat, ala syaitani, bagi setan, min alfi abidin, dibanding 1000 orang yang beribadah tanpa ilmu, ghairu faqih. Ini boleh nih dijadikan apa materi tausiah ke para santri, ke anak-anak kita juga. Satu orang fakih itu lebih dahsyat bagi setan ketimbang 1000 abid. Bukan berarti, ini konteksnya bukan berarti, misalnya gini, kalau saya memberi tambahan, kalau ada seorang ulama besar ilmunya yang hebat wafat, itu hebohnya dan merasa kehilangan itu kan luar biasa. Ketika Mbah Maimun Zubair wafat tahun 2019, saya masih ingat jam 6 pagi diketok-ketok gitu, waktu itu di Dakar Mekah gitu. Mbah Mun wafat, itu waktu itu masih di rumah sakit jenazahnya, semua orang jemaah haji Indonesia, belum haji kok, belum Zulhijjahnya kan, itu seperti berbondong-bondong segera berlomba-lomba membantu supaya jenazahnya segera keluar dan bisa dimakamkan, dimandikan, semuanya lancar. Dan mungkin saya tidak tahu ketika Mbah Mun wafat itu hari Selasa, dan itu bukan permintaan, tapi beliau pernah bilang, saya ingin akan meninggal pada hari Selasa. Hari Selasa ketika kami jalan dengan Pak Lukman Hakim Saifuddin, waktu itu beliau sebagai menteri, di dalam mobil, pagi-pagi itu langit itu mendung tiba-tiba, dan ada tetesan air hujan ke mobil kami. Itu sesuatu yang namanya di Mekah Madinah panas sekali gitu, tapi hari itu mendung. Besoknya dan sebelumnya tidak, tentu saja tidak ada gitu. Menangis alam, makanya mautul alim mautul alam. Ini karena satu saja orang berilmu itu bagi setan itu lebih dahsyat ketimbang 1000 orang yang beribadah tanpa ilmu. Nah, jadi kehilangan satu ilmu, seorang ilmuwan itu, khususnya para ulama, itu kehilangan alam gitu ya. Makanya dalam hadis yang lain kan diceritakan ketika Rasul mau ke masjid, kemudian di masjidnya ada yang sedang tidur, yang satu ada yang sedang ibadah, setan tidak mau masuk gitu. Ketika ditanya, kenapa kamu ragu-ragu? Mandog mayong tuh maju mundur gitu. Kok nggak jadi-jadi masuknya? Aku mau menggoda yang lagi sholat, cuma ini yang ada yang lagi tidur. Loh, kenapa kok kebalik-balik begitu? Karena yang lagi sholat itu dia nggak tahu rukunnya gimana, tumakninahnya gimana, ilmunya itu nggak tahu, dia cuma sholat aja. Nah, saya takut nanti kalau goda dia, bangunin yang orang alim ini, nanti orang alim ini ngajarin dia sholat itu gimana, jadi saya takut gitu, dia nggak jadi masuk gitu. Itu betapa keutamaan orang yang berilmu. Waqala, dan bersabda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yasfa'u, akan memberi syafaat yaumal qiyamati, pada hari kiamat, siapa? Salah satun, 3 orang. Yang pertama, nih mudah-mudahan ya kita banyak dosa, mudah-mudahan kita dapat syafaat, amin ya Allah. Yang pertama yang bisa memberi syafaat itu al-anbiya'u, para nabi. Dalam satu riwayat al-auliya, para wali. Tsummal ulama, yang kedua itu para ahli ilmu, para ulama. Tsumma syuhada, kemudian
para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Loh, katanya yang memberi syafaat hanya Kanjeng Rasul. Tentu kalau diizinkan oleh Allah. Nah, boleh, tapi 3 orang ini, 3 kelompok ini yang bisa memberi syafaat itu. Meskipun kalau Allah mengizinkan, bisa. Itu siapa yang diizinkan oleh Allah? Kan di dalam ayat kursi kita sering bacakan, man dzalladzi yasfa'u indahu illa biidnih. Tidak ada orang yang bisa memberi syafaat itu kecuali dengan izin Allah. Ya sudah, kalau Allah menghendaki, Allah otoriter. Allah kan Al-Jabbar, yang maha otoriter kan, yang maha memaksa itu. Gitu. Nabi bilang ada 3 kelompok ini, para nabi, para ulama, para syuhada. Waruya, dan diriwayatkan, annal ulama'a, sesungguhnya para ulama itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Sekali lagi, al ulamanya itu orang yang berilmu, ya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ala manabiro, itu ada di atas mimbar-mimbar min nurin, dari cahaya. Insyaallah. Wanaqola, dan menukil itu mengutip. Wanaqola, dan mengutip siapa? Al-Qadhi Husainun. Qadhi Husain. Qadhi Husain ini seorang ulama asal Iran, dari Khurasan. Kalau mau ditambahkan keterangannya, meninggalnya tahun 462 Hijriah, berarti kalau ditambah 600, 1000, abad 11 lah ya. Ulama abad ke-11 dari Persia. Ia menukil fi awali ta'liqatihi, dalam muqaddimah kitab ta'liqatnya. Jadi Qadhi Husain mengarang satu kitab judulnya At-Ta'liqat, annahu, bahwa sesungguhnya, ruwiya, diriwayatkan, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa sesungguhnya Nabi, qala, bersabda Nabi. Nah, jadi kira-kira dalam kitab Ta'liqat, ini Hadratus Syekh ini mengutip keterangan Al-Qadhi Husain yang mengutip hadis Nabi. Begini hadisnya. Kata Nabi, man ahabbal ilma, man, adapun orang atau barang siapa, ahabba, yang mencintai itu man, al ilma, ilmu, senang banget belajar, nggak pernah absen ngasuh. Saya lihat juga sih yang nggak pernah absen gitu. Kalau yang kadang-kadang absen saya nggak ingat juga sih gitu. Tapi yang selalu ada tuh ingat gitu, kiri kanan ada gitu. Kalau absennya kan ada di SDI mungkin ya. Di absen katanya. Alhamdulillah. Ahab, niatkan untuk muhib, menjadi muhib, seorang pencinta ilmu. Barang siapa yang mencinta ilmu, wal ulama'a, dan mencinta orang yang berilmu, lam tuktab, tidak akan ditulis, alaihi, atas orang ini. Apanya yang tidak akan ditulis? Khoti'atuhu, kesalahan-kesalahannya, ayyama hayatihi, di sepanjang hidupnya. Masya Allah, gimana bisa begitu ya? Dalam satu riwayat, lam tuktab alaihi khoti'atu ayyami hayatihi gitu. Kalau ini kan khoti'atuhu ayyama hayati, maknanya sama, tidak akan dituliskan kekeliruannya, ay khoti'atu ayyami hayatihi. Bukan berarti yang senang ilmu dan senang orang berilmu itu bebas bebas hukum, terus kebal hukum, bukan, kebal dosa, bukan. Tapi kalau orang yang senang ilmu dan tahu ilmu, begitu dia melakukan kesalahan, segera saya nyamper guru saya, aduh saya tadi salah, mohon maaf, gimana kira-kira. Ya sudah, kamu istighfar, gampang kan? Allah itu Al-Ghaffar, Maha Pengampun.
tinggal istighfar selesai untuk dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar 3 syaratnya. Yang pertama an-nadmu. Nah, harus ada rasa penyesalan dulu kalau dosa besar. Minum arak, minum wine misalnya, atau membunuh, atau apalagi lah dosa besar. An-nadmu, harus ada nyesal dulu. Yang kedua, harus berjanji untuk tidak mengulangi. Itu tuh, janji saya pokoknya tidak akan mengulangi. Nah, yang ketiga, kalau kaitannya dengan hak adami sesama manusia, ya harus samper dulu. Kalau dosa besarnya itu menyakiti orang lain, nah, insya Allah itu juga dimaafkan, gitu ya. Yang penting tahu ilmunya. Makanya orang yang tahu ilmunya gampang sih. Kalau misalnya aduh ada kesalahan, itu istighfar. Nah, tahu ilmu. Tapi bukan berarti nganggap enteng bisa berbuat dosa kapan saja, bukan. Berapa menit lagi Pak Cagun? 10. Masih ada ya. Qala, bersabda, berkata. Siapa yang berkata nih? Mungkin masih Al-Qadhi Husain ya. Qala, berkata Imam Al-Qadhi Husain. Waruya, dan diriwayatkan apa? Annahu, bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda lagi Kanjeng Nabi, man, adapun orang atau barang siapa sholat, yang sholat itu man, senang sholat, khalfa alimin, makmum di belakang orang yang berilmu, faka'an nama, maka seolah-olah sholat itu man, khalfa nabiyyin, di belakang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman, maka adapun orang sholat, yang sholat itu man, khalfa nabiyyin, di belakang Nabi, faqad ghufira, maka sungguh diampuni lahu itu man. Amin ya rabbal alamin. Belakang bukan berarti di belakang imam persis, tentu saja. Kalau mau di belakang imam, semua di mana sholatnya kan? Ya Pak Timi kan di sebelah sana kan, saya lihat. Sebelum azannya Pak Tommy udah, waduh alhamdulillah, sering gitu. Alhamdulillah ya. Nikmat kalau Al-Hamidiyah, keluarga besar Al-Hamidiyah seperti itu, insya Allah. Wafi hadisin, dan di dalam sebuah hadis, wafi hadisi Abi Dzarin, dalam hadis Abu Dzar rahimahullah, semoga Allah merahmati Abu Dzar, diceritakan dalam hadis itu anna huduru majlisi dzikrin, bahwa hadir di dalam majlis zikir. Tadi kita sudah tahu majlisul dzikri itu maksudnya halaqud dzikri atau majlisul ilmi, majlis ilmi Al-Hamidiyah misalnya diasuh oleh Ki Johari. Nah itu sama itu yang kemarin baru tawakufan di Pandawa ya, alhamdulillah ya. Tawakuf mau Ramadan malah istirahat ngajinya. Tawakuf itu kan istirahat gitu. Kemarin Ki Johari sendiri yang bilang aneh gitu. Mau Ramadan malah ngajinya berhenti gitu, majlis taklim. Oh pindah ke yang lain maksudnya gitu ya, tawakufan gitu. Sesungguhnya hadir di majlis zikir itu afdalu, itu lebih utama, min sholati alfi raqatin, ketimbang sholat 1000 rakaat, wa syuhudi alfi janazatin, dan ketimbang menyaksikan 1000 jenazah, maksudnya menghadiri pemakaman 1000 jenazah, dan wa iyadati alfi maridin, lebih baik daripada menengok 1000 orang yang sakit. Hadir di majlis zikir. Kenapa? Ya karena dari majlis zikir itu tahu keutamaan sholat yang baik. Dari majlis zikir itu jadi tahu bagaimana keutamaan apa namanya, kalau ke jenazah tuh takziah, kan taunya dari majlis zikir gitu. Jadi majlis zikirnya itu yang apa namanya, yang utama gitu. Usahakan ya kalau memungkinkan kalau ada kerabat kita yang wafat, usahakan kalau bisa 4-4-nya, mulai dari menghadiri, maksudnya memandikan,
mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Kalau bisa 4-empatnya. Kalau tidak bisa ya salah satu hadiri gitu. Karena al-maut nasihah, itu nasihat buat kita. Begitu kita lihat, oh nanti suatu saat kita juga gitu ya. Begitu menguburkan, ternyata mau jenderal kayak mau apa kayak masukin ke liang lahat diinjek-injek gitu. Tanahnya diinjek-injek, mau siapapun begitu. Nah, itu kan nasihat ke diri kita ya. Nggak ada yang mulia, nggak ada ini mungkin ya ini karena dress code aja, pakai sorban atau apa itu sebetulnya nggak ada pengaruhnya ke apa namanya kemuliaan, nggak ada gitu. Cuma kalau saya nggak pakai kopiah itu kan lucu kan gitu ya, ngaji kan gimana ya? Iya kan, tapi ini nggak ada hubungannya dengan saya lebih ini yang pakai gamis itu lebih mulia, nggak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia, paling mulia di sisi Allah itu yang paling takwa gitu. Karena kata Rasul, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah itu bukan pakaiannya, bukan rupanya ganteng atau cantik atau enggak, tapi ila qulubikum. Nah, nanti kitab Kimia As-Sa'adah itu nanti bulan Ramadan itu kita akan bicara qulub, hati. Bahwa kita baik atau enggak itu tergantung hati. Nah, itu Al-Ghazali nanti akan menjelaskan tuh gimana itu memahami hati itu. Jadi jangan lupa ya nanti di khataman, ikut khataman. Terakhir, waqala, dan berkata siapa Umar bin Khattab, Sayyidina Umar khalifah kedua rahimahullah, inna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, la yakhruju, sungguh keluar itu ar-rajul, min manzilihi, dari rumahnya ar-rajul, wa alaihi, ini jadi hal, wa alaihinya apa ya, kalau bahasa ininya sih kelawan gitu, kalau bahasa Jawa atau bahasa Sundanya wa alaihi bari eta sambil ya, oke, sambil. Layah rujuk, sungguh keluar itu ar-rajul min manzili, dari rumahnya ar-rajul, wa alaihi, sambil pada itu laki-laki, minad dunubi, banyak dosa-dosa, mithlu jabali tihamata, seumpama dosanya itu seumpama gunung Tihamah. Jadi apa namanya, laki-laki sungguh keluar dari rumahnya lalu sambil membawa dosa yang amat sangat banyak, bahkan dosanya sebesar Jabal Tihamah. Jabal Tihamah itu sebuah pegunungan di sana di Laut Merah begitu, di Jazirah Arab yang sangat panas sekali, syiddatul hur di situ, syiddatul har, amat sangat panas. Fa idza sami'a, maka apabila mendengar itu ar-rajul, itu laki-laki, al-alima, seorang alim, khofa, lalu takut dia, takut ar-rajul, wastarja'a, dan kembali ar-rajul an dunubihi, dari dosa-dosanya ar-rajul, wan soropa, dan berbalik itu ar-rajul, ila manzilihi, ke rumahnya ar-rajul, walaisa, sambil tidak ada, dan tidak ada, alaihi, pada itu ar-rajul, dzanbun, satu dosa pun. Jadi maksudnya kalau ada orang keluar rumah, dia emang kotor, dia banyak dosa, dia itu dosanya segede gunung, tapi begitu keluar rumah dia dengar ada orang yang berilmu, aduh aku kok jadi malu ya, aku kok melakukan banyak dosa lah, lalu dia kemudian bertobat, begitu dia kembali ke rumahnya itu, laisa alaihi dzanbun, dianggap nol, dinetralkan begitu dosanya itu. Oleh karenanya, karena ilmu itu bisa menetralisir dosa, fala tufariqu, kata Sayyidina Umar nih, maka janganlah engkau berpisah, memisahkan diri gitu, fala tufariqu, maka janganlah engkau memisahkan diri, majalisal ulama, dari majelis-majelisnya orang yang berilmu. Majelis ulama, atau maksudnya majelis, ya majelis zikir seperti ini.
jangan absen ngasuhnya gitu. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala lam yakhluq, tidak menciptakan Allah, ala wajhil ardi, di atas muka bumi ini, turbatan, satu tanah, sekepul tanah, akroma, yang lebih mulia, min majalisil ulama'i, ketimbang majelis-majelisnya orang-orang berilmu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk al-ulama, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, sehingga ini turbah itu kan turab ya, turab itu tanah. Kata Sayyidina Umar, tidak ada tanah yang lebih mulia ketimbang tanah yang dipakai duduk oleh orang-orang yang thalabul ilmi. Masjid Al-Hamidiyah sekarang berarti, mudah-mudahan insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Wah, ini titiknya satu lagi deh, soalnya ada titiknya itu. Nah, yang berikutnya nazom beda, tapi yang satu terakhir ini terakhir. Wanakola, dan mengutip siapa? Asyarim Sahiyu, Imam Asyarim Sahih Al-Malikiyu, fi awali kitabihi, dalam kitabnya Nadmudur, ini nama kitab, Nadhom Ad-Dur, anin nabiyyi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini hadis Nabi ya. Man, adapun orang, azzoma, yang mengagungkan, memuliakan, al-alima, seorang yang berilmu, fa innama, maka sesungguhnya, yu'adzimu, mengagungkan dia itu man, Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Waman, sebaliknya, dan adapun orang tahawana, yang meledek atau menghina, merendahkan, bil alimi, orang yang berilmu, guru direndahkan, guru dilecehkan, guru dihina di medsos, dipermalukan misalnya, itu tahawun namanya. Barang siapa yang tahawun, menghina, membuli, merundung, bil alimi, seorang yang berilmu, seorang alim, fa innama dzalika, maka sesungguhnya perbuatannya itu, istighfafun, itu adalah istighfaf, menganggap enteng. Istighfaf itu billahi, kepada Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, wa rasulihi, dan rasul Allah. Bagaimana dong? Soalnya orang yang berilmunya, ustadznya melakukan kemungkaran, ya itu mah bukan alim, pura-pura alim. Jadi jangan terkecoh ya. Alim, ustadz, kiai, tetapi melakukan kekerasan kepada santrinya, melakukan kekerasan seksual bahkan kepada santrinya, nah, itu bukan alim. Yang dimaksud al-alim di sini itu semua orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Pesantren gara-gara yang begitu jadi ternodai. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf Pak Kiai, izin bertanya terkait tadi tentang belajar tentang anggota dalam sujud ketika sholat. Nah, di lingkungan saya tempat tinggal ada beberapa makmum yang sholatnya itu ketika sujud hidungnya tidak mencium. Nah, bagaimana hukumnya seorang makmum yang mengetahui tetapi tidak memberikan informasi? Kadang orang tersebut menjadi imam Pak Kiai, gitu. Jadi saya juga sebagai makmum, waduh dia kan sujudnya tidak 7 gitu loh. Nah itu apakah seorang makmum yang mengetahui kena dosanya atau bagaimana Pak Kiai? Karena makmum yang lainnya juga ikut diam. Nah sedangkan kalau semua makmum ikut diam, dia akan terus-terusan begitu. Kadang jadi imam, kadang jadi makmum. Mungkin itu aja Pak Kiai. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih. Ini kaitannya pertama dengan syarat menjadi imam loh.
Jadi memang menjadi imam itu harus tahu diri. Pertama harus al-a'lam, harus orang yang paling punya ilmunya, ilmu sholat. Al-a'lam itu syarat pertama tuh. Kalau merasa tidak punya ilmu, jangan maju jadi imam. Ilmu tentang rukun sholat itu, rukun sholat, rukun sujud saja itu kan ilmu kan. Kalau tidak tahu itu, baiknya sih tidak jadi imam. Itu pertama ya poinnya. Jadi kalau lagi di mall misalnya mau sholat di musola, kita merasa tidak tahu ilmunya, lirik-lirik aja dulu. Mungkin ada yang ya lebih, tapi kan susah kalau nggak kenal memang kalau di mall ya, karena sekali lagi yang pakai peci haji nggak menjamin juga bacaannya lebih baik gitu kan gitu. Tiba-tiba karena pakai topi haji silahkan, begitu dengar aduh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin misalnya gitu, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, aduh gimana. Nah gimana kalau begitu, kalau makmum sudah tahu imamnya itu tidak yakin, ada pilihan. Kalau sudah kejadian, kalau yakin itu membatalkan sholatnya, mufarokoh, bisa mufarokoh. Mufarokoh itu pisah. Ya udah saya memisahkan diri dari imam itu, saya sholat sendiri, gitu. Kalau yakin membatalkan sholat. Tapi kalau misalnya sifatnya masih khilafiyah, jadi ya ini nggak sampai membatalkan sholat sih, tapi kurang utama. Nah bisa tetap ikut, tetap setelah selesai sholatnya ya harus ngobrol. Harus diingatkan, harus ada yang menyampaikan ya ke orang itu yang menjadi imam itu, karena itu mendasar. Meskipun sekali lagi fikih itu adalah apa ya, urusan yang sebetulnya fleksibel. Fikih itu ada yang sholat itu sidakep, ada juga yang begini, ada yang sidakepnya begini, ada yang begini, ada yang Allahu Akbar begini, ada juga kan, ada yang 2 kali. Ya itu, kalau itu kan khilafiyah begitu ya. Tapi kalau yang pasti lebih baik mufarokoh begitu. Nah al-a'lam, kalau misalnya sudah ini sama-sama paham nih, yang namanya guru al-hamidiyah semuanya punya lah ilmunya, cari al-asyah yang lebih tua, yang lebih senior gitu, kalau bisa al-asyah itu lebih utama gitu. Tapi kalau di pesantren di sini Ki Rosyid, Ki Johari itu, kami itu mengajarkan memang ke santri untuk latihan. Jadi kadang-kadang tidak lebih tua atau ke ustadz juga, tetapi tujuannya adalah litadrib, litakdib gitu. Jadi untuk latihan, meskipun santri tapi yang mimpin doa saja kan santri kan. Nah gitu. Tapi prinsipnya harus al-a'lam al-asyah, yang lebih tua, yang lebih tahu, kemudian yang lebih tua. Ada lagi nggak selain 2 itu, Ki Johari? Syarat imam tuh al-a'lam al-asyah. A'lamuhum kan? Apa? Oh itu kalau oke, ya. Ya, jadi ada tambahannya itu aqdamuhum islaman, yang lebih duluan masuk Islamnya gitu. Kalau sama-sama ilmunya gitu. Siapa yang duluan? Ya kita mah duluan semua ya, kita mah bareng ya, bareng. Tinggal dihitung umurnya aja gitu. Yang paling senior siapa di sini? Ya saya nggak tahu, ada nggak yang lebih senior dari saya? Pasti ada lah, ya ada. Jadi silahkan, bapak-bapak nih yang lebih senior dari saya siapa aja? Ada, silahkan jadi imam ya, saya makmum ya. Begitu ya kira-kira. Dari Ki Johari tadi menambahkan yang dimaksud a'lamnya itu macam-macam, yang di breakdown lagi. Yang paling tahu itu tahu apanya? Ya tahu Al-Qur'annya, kemudian ada satu lagi al-afsah, saya lupa. Meskipun ilmunya banyak, ilmunya tinggi, dia lebih senior, tapi fasohah bacaannya
kurang. Nah itu jangan. Jadi pilih yang al-afsah, yang sudah belajar Al-Quran metode bil qalam, yang sudah khatam metode ummi. Nah, jadi begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, ini berarti udah nulis nih. Ar-Rahman, sudah bisa membedakan antara ha dengan ha. Ha dengan ha. Udah bisa. Oh, ini aja nih gitu. Jangan sampai nanti goiril. Kalau masih goiril, itu lagi yang khairil magdu, itu belum. Harus yang gha, bukan yang kha. Itu susah, itu Ustaz Fatah tuh jagonya itu. Apalagi kalau sudah magdubi, aduh, itu harus di pinggir sini kan, bo. Nah, susah ternyata jadi imam ya. Nah, jadi memang seperti itu Pak harusnya. Ada lagi? Baik, dari ibu-ibu. Oh, ada ya, nanti di sana juga ada angkat tangan. Ibu-ibu dulu silakan. Silakan. Mana? Oh, Bapak juga kesini juga. Baik, terima kasih. Izin Pak Prof sedikit bertanya tentang bagaimana bentuk cinta kita terhadap ulama. Karena saat ini izin saya kan juga orang dilahirkan dari NU, tapi saat ini banyak yang terlalu fanatik. Kita juga kenal bahwa ada ulama yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya kan, bahwa itu juga ulama yang harus kita hormati. Tapi karena fanatiknya, terkadang kita melupakan hal itu. Itu pertanyaan saya Pak Prof, bagaimana sih bentuk cinta kita terhadap para ulama? Itu aja Pak Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali pertanyaannya. Batasannya apa sih cinta ulama yang tadi disebutkan itu? Kalau saya agak mengeneralisir, cintanya cinta al ulamanya itu juga orang yang berilmu, meskipun ilmunya bukan selalu ilmu pesantren ya, itu tetap Habibi. Coba Profesor B.J. Habibie itu ulama bukan? Ulama, scholars, Muslim scholars sama, cuma ilmunya ilmu pesawat gitu. Memang dalam konteks Islam pengajian ulama lebih banyak, ulama maksudnya yang ilmu fikih gitu, ilmu keagamaan. Tapi Allah tidak hanya menciptakan ilmu keagamaan. Nah, pertanyaannya bagaimana fanatiknya? Kalau segala sesuatu kalau sudah fanatik dalam pengertian ekstrim, itu udah tidak boleh. Ini moderasi beragama nanti judulnya nih gitu. Segala sesuatu itu kalau berlebih-lebihan tidak baik, udah jelas itu. Sholat saja berlebih-lebihan, terlalu rajin sholat sampai keluarganya ditelantarkan, kan tidak boleh juga. Terlalu mencintai ulama sampai tidak bisa melihat hal yang negatifnya dari ulama, itu juga tidak bisa. Itu satu. Yang kedua, lihat esensinya. Yang dicintai itu kan ilmunya, bukan si ulamanya. Oh, ini mah ulamanya ulama NU, ini harus dicintai nih. Yang ini ulamanya ulama Muhammadiyah nih misalnya, nggak usah. Ini nggak begitu. NU itu kapan sih lahir? 1926. Muhammadiyah 1912. Sebelum itu emang nggak ada ulama abad 17, 18, 19. Jadi wadah itu NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, kemudian apalagi gitu, itu hanya wadah saja. Nah, memang kita kadang-kadang ini soal pendidikan, memang kadang-kadang fanatik dengan hal yang luarannya. Ya dulu saya juga begitu sih. Ketika saya kecil di kampung, saya kan NU gitu, tetangga saya Muhammadiyah gitu. Waduh gitu. Ya tapi kan zaman dulu kan tahun 70-80 gitu, sebelum saya tercerahkan gitu, sebelum saya berilmu.
Begitu saya tahu ilmunya, ternyata itu hanya wadah saja gitu. Sehingga kemudian berubah. Nah, lagi-lagi mulai dari hati kita. Ilmu itu kan menetapkan hati kita, keberpihakan kita, kemudian nanti mewujud dalam perilaku kita. Jadi tidak boleh juga kalau ekstrim. Habib saja enggak. Habib itu diketahui memang ada riwayat-riwayatnya keutamaan Ahlul Bait. Iya, Habib itu punya keutamaan, kemuliaan. Tapi kalau itu menjadi ukuran, ya kan Al-Quran sudah jelas mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu bukan soal sanadnya nyambung ke Nabi. Abu Jahal juga nyambung misalnya, kan paman Nabi kan. Iya, masa kita mau ngikutin Abu Jahal karena bahasa Arabnya fasih misalnya? Enggak juga gitu. Tapi tetap kita harus memuliakan begitu ada, oh Habib, alhamdulillah ini Habibnya soleh misalnya, kayak Habib siapa yang kemarin hadir di kita? Habib Isa, Habib, pokoknya banyak lah. Lebih banyak yang baiknya. Ya. Jadi gitu, lihat esensinya saya kira. Udah cukup ya? Oh ya, tadi dari ini nggak jadi, Hah? Iya, ragu-ragu katanya. Padahal mau direkam sama Pak Cagun ini. Sudah, yakin? Hah? Karena direkam itu malah ya Allah. Ya sudah, besok-besok nggak usah direkam berarti. Matikan dulu baru nanya gitu ya. Baik, alhamdulillah para jamaah sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan halakud dzikri ini, majelis dzikir ngasuh ini memberikan manfaat kepada kita sekalian, terus membuka hati kita semakin bersih, terbuka untuk ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan dan amal jariah juga untuk pendiri pesantren Al-Hamidiyah, untuk pengarang Kiai Hasyim Asy'ari. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik